Shalom to BM. Sekali lagi saya mendengar suaranya Shalom to BM. Sama banyak di antara kita yang hadir hari ini ingin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Mari lambaikan tanganmu saudara. Kita percaya, kita pastikan bahwa hari ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan, Dia adalah Jehovah, Dia adalah Jehovah Nisi, Tuhan yang berperang gantikan kita. Dia adalah Jehovah Rafa, Dia Tuhan yang akan menyembuhkan sakit kita hari ini. Dia Jehovah Jare, Dia Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Dan yang terakhir Dia adalah Jehovah Shalom, Dia akan menjadi damai sejahteramu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau belajar lagu baru ini. Sama-sama yuk, come on. Let's go. Mari tepuk tangan di atas kepala. Come on. He saves every idol. He reigns without rival. He goes by the name of, come on, Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Come on, call the name. Call the name, call the name of Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. All the glory for you, Lord. Come on. Woo. His voice will be silenced. He's fighting for Zion. Your battles, come on. Jehovah Nisi, fight your battles. Jehovah Nisi, fight your battles. Jehovah Nisi, fight your battles. Come on, another time, come on. Jehovah Nisi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Oh, Jehovah Nisi, fight your battle. Jehovah Jireh is your need. Jehovah Jireh is your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nisi. Jehovah Nisi, fight your battle. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh is your need. Jehovah heal your body.
Jehovah Jireh, it's your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, it's your need. Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Pemenang, amin. Hanya di dalam namanya ada kemenangan. Come on. Mari melompat bagi Tuhan, kita sorak-sorakan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, amin. Firman terangi jalan, perisai manisnya waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku
Shalom semuanya, apa kabar? Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman, luar biasa worship dan praise-nya ya. Buat teman-teman semua di sini, kita mau welcoming dulu kepada Pastor Daniel. Halo Pastor, kita kasih tepuk tangan yuk. Kita sangat menunggu tentunya pesan dari Tuhan lewat mulut dan bibir beliau. Semoga kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Kita mau sambut dulu. Yang baru pertama kali hadir ada di sini, mungkin yang ngajak temennya, gebetannya, selingkuhan nggak boleh. Ada yang baru pertama kali hadir? Wah, ternyata di sini Bu Ani makan serikaya. Ternyata di sini jemaatnya setia-setia. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ini. Jemaat UPM mah setia banget ya. Dan buat teman-teman semuanya, kembali kami mau informasikan sedikit. Kita mau mengundang teman-teman buat join Cool. Mungkin setiap minggu kita selalu kasih tahu cool dan cool. Sebenarnya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nggak tahu kali cool itu kayak apa ya. Nih, ini foto-fotonya nih orang-orang yang ikut cool, kurang lebih. Kalau misalnya ada pantun, ikan gurame dimakan tukul. Kalau mau hidupmu lebih rame, yuk ikut cool. Ini 2 hari saya siapin pantunnya ya. Makasih loh tepuk tangannya. Mau pantun lagi? Udah ya. Oke, buat teman-teman di sini sedikit kesaksian ya. Kenapa sih join Cool? Kembali kami mau encourage bareng-bareng lah ya. Mungkin kesaksian dari saya sedikit. Minggu lalu tuh merupakan hari yang dimana dunia tuh hancur buat saya. Kenapa sih? Minggu lalu tuh saya dan istri saya tuh apply visa ke sebuah negara. Udah beli tiket, udah beli hotel, visanya ditolak. Hancur hidup saya. Hotel, tiket tuh angus gitu loh. Aduh itu sedih banget. Serasanya tuh kayak tulang tuh remuk gitu. Akhirnya ikut Cool, datang gitu. Enggak nangis sih, enggak. Tapi kayak hati tuh hancur gitu. Ketemu Ci Selfie ada Korendi lagi di luar ya. Pokoknya ada teman-teman, ada Ci Selfie dan lain-lain. Ci, gimana nih Ci, visa ditolak gini-gini. Datang tuh pengennya tuh ya, motivasinya Ci didoain biar dapat visa gitu. Ternyata enggak loh. Yang saya dapatkan adalah dikuatkan, responnya yang benar. Ternyata kemarin saya pakai agent yang salah, karena dia ya isi datanya sembarangan. Ini saya lagi apply lagi nih buat teman-teman, jadi saya ada punya encourage rasa keberanian yang baru. Nanti Selasa saya mau apply lagi, kalau visanya ditolak, saya nangis lagi nanti di Cool. Intinya gini, bukan masalah hasilnya sih, tapi ketika saya hancur, dunia saya hancur sekali. Ketika saya ikut Cool, teman-teman saya di-encourage sama Ci Selfie. Sama teman-teman yang lain kayak bukan masalah hasilnya tapi ada rencana di balik itu semua loh. Ada rencana indah. Nah mungkin buat teman-teman ada yang di kantor lagi ngerasa kayak lagi mumet banget. Di kerjaan, mungkin di kuliah, hubungan. Kita tahu ya kalau perjumpaan dengan Tuhan tuh pasti memberikan kita respon yang benar. Benar gak sih? Kita yang bikin kita beda sama anak-anak dunia itu salah satunya adalah respon yang benar. Jadi kenapa kita mau encourage teman-teman buat join Cool? Karena kami percaya, kami yakin salah satunya lewat Cool ini kita bisa dikuatkan bareng-bareng. Jangan mau kalah sama saudara-saudara kita yang setiap hari mereka 5 kali melakukan ibadah. Kalau kita untuk ikut Cool aja masih mikir-mikir. Jadi buat teman-teman ini banyak banget loh. Mau ikut yang manapun, ada yang couples, yang couples Cool tutuan sama istri saya, sama Korendi, Cimariska dan semuanya. Ada yang kerja, enakan masuk kemana nih? Cool Drive, oke. Yang mau beli sampo? Bukan dong, bukan Rejoice, bukan. Rejoice untuk apa sih kalau boleh tahu? Tim WL atau? Apa? Kuliah dan kerja. Kuliah dan kerja, di sini ada kuliah dan kerja, boleh tunjuk tangan anak-anak muda yang kuliah dan kerja. Ini nganggur apa gimana? Enggak dong. Yang sudah bekerja, angkat tangan. Wah, yang sudah kerja akan masuk kemana nih ya? Boleh dibantu? Drive. Oh, yang link? Boleh juga. Reverse? Offline. Ah, jadi diatur deh buat teman-teman. Saya yakin dan percaya ikut Cool dapat promosi. Ikut Cool. Apalagi ya doanya ya, mau apa yo. Pokoknya pasti saya yakin dan percaya ikut Cool, cinta Tuhan. Tadi di Mercedes, Korendi kasih firman seperti ini teman-teman. Kasih tahu ya, bahwa kita tuh kalau ikut Tuhan tuh jangan jadi followers doang. Kayak kita yang demen banget sama ARMY gitu ya, sama BTS gitu. Teman saya demen sama ARMY sampai kuku-kukunya tuh.
jungkuk semua tulisannya. Kok kita mau ikut Tuhan aja buat mikir-mikir. Kalau kata Kak Randy tadi, jangan mau jadi followers, tapi kita harus jadi murid. Ya, kita mau sama-sama jadi murid, kita bawa dampak di tempat kita kerja, di tempat kita kuliah, dimanapun kita berada. Ya, nah buat teman-teman nih, mungkin penasaran suasana cool itu kayak apa ya? Kayak apa ya, takutnya nanti saya datang kayak hampa gitu, atau misalnya nanti saya datang tuh gimana gitu, mungkin gak punya first impression gimana gitu. Oke, kita mau undang teman-teman. Ada gak ya? Puji Tuhan ada. Sabtu ini, tanggal 4 November, jam 3 sampai jam 6 sore di sini juga di lantai 9 kita akan ada cool gathering. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum cool, mungkin mau coba ngerasain cool gabungan kayak apa, lebih rame, lebih kenal, yuk. Buat teman-teman kita mau undang untuk ikut cool gathering di Sabtu ini. Jadi boleh ya kosongkan waktu untuk ikut cool sama-sama. Ini cool gabungan. Dan selanjutnya kita sebenarnya banyak banget butuh volunteer teman-teman untuk melayani Tuhan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian lihat di belakang itu ada nursery room ya. Itu banyak sekali anak-anak kecilnya termasuk anak saya. Tolonglah dijaga anak saya mau ibadah. Bercanda. Jadi di sana kami butuh sekali banyak volunteer dan juga banyak sekali volunteer yang dibuka untuk jadi usher, greeter, kita butuh buat teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa nyanyi, seperti saya bakat terpendam yang harus dipendam. Ada yang bisa nyanyi di sini, malu-malu. Ada yang bisa main musik. Apa ya talentanya ya? Apalagi ya? Boleh kasih saran, ada apalagi kok yang dibuka. Apapun itu kita mau buka, mau belajar teman-teman, mau jadi usher, mau jadi greeter, ayo. Kami butuh sekali banyak karena kami yakin dan percaya bahwa jiwa-jiwa itu datangnya dari Tuhan. Jiwa-jiwa datang ke sini datangnya dari Tuhan dan kami yakin dan percaya jemaat-jemaat di 2PM gak hanya sebagai follower, bukan jemaat biasa tapi akan jadi murid. Kita sama-sama jadi murid untuk menjadi terang ya. Jadi buat teman-teman silakan scan QR code-nya kalau mau mungkin terima kasih yang udah scan, terima kasih ya. Silakan scan, mungkin lihat-lihat dulu. Kita ada creative team, praise and worship, hospitality, multimedia. Ya, yang mungkin jago main kamera dan segala macam. Ada khusus untuk community dan juga usher and greeter. Silakan di scan. Thank you ya yang udah scan QR code luar biasa. Dan selanjutnya kita ada retreat ya. Seperti teman-teman tahu, kalian lihat tadi di depan ada yang jualan snack, ada? Itu volunteer tanpa dibayar dan semua biayanya itu akan masuk untuk retreat, untuk subsidi. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu untuk para pelayan yang beberapa minggu ini ya. Luar biasa sekali, dari yang couples, anak muda semuanya turun tangan di situ, semuanya untuk Tuhan. Jadi ini info teman-teman bahwa kapasitasnya sebenarnya sudah ditutup, sudah selesai. Tapi karena ada konfirmasi dari Pancawati dan segala macam, kita buka 20 packs tambahan. Ini 20 packs khusus buat teman-teman yang mungkin belum daftar. Kami invite untuk 20 terakhir ya, sebelum nanti akan di-share ke ibadah raya atau yang lain. Jadi buat teman-teman 2PM, kami undang untuk menjadi bagian dari 20 packs terakhir ini. Pokoknya nanti acaranya seru lah di Pancawati, tentunya untuk hadirat Tuhan, untuk persiapan kita 2024, bukan politik ya. Masuk ke 2024 supaya kita lebih kuat lagi. Oke, dan selanjutnya kita ada yang baru nih teman-teman. Ini semangat dari leader-leader dan juga teman-teman semuanya, kita ada Culture Talk. Apa sih ini? We are responsive to the word of God. Nanti ketika Pastor Daniel menyampaikan firman Tuhan, kita harus bergairah, kita harus aminkan. Karena kita percaya amin itu adalah salah satu untuk memuliakan Allah. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada firman yang menyentuh hati saudara, jangan ragu untuk mau kayang, mau terbang, terserah deh. Enggak dong, jadi mau amin. Yes, haleluya. Kita mau respon yang kayak gitu karena kita yakin dan percaya ketika kita respon, firman Tuhan itu yang nancep untuk kita. Itu setidaknya kita memuliakan Allah dan kita responsif terhadap firman. Ya teman-teman ya. Dan kita mau memberikan persembahan teman-teman, di depan teman-teman semuanya sudah ada QR code. Ya di balik dari kursi silakan untuk memberikan persembahan. Ini linknya jangan sampai salah ya. Atas namanya GBI PRJ. Ya buat teman-teman. Sambil menunggu teman-teman untuk memberikan persembahan, saya akan berikan informasi terakhir ya, bahwa hari ini kita ada coffee launch di belakang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat coffee launch-nya yang sudah disediakan. Hari ini banyak banget makanannya teman-teman ya. Ada tahu gejrot,
Enggak ada tahu gitu. Lama ya buatnya. Pokoknya udah ready semua lah. Jadi buat teman-teman semua kita invite nanti ke belakang ya. Kita fellowship bareng-bareng Pastor Daniel. Mungkin ada waktu sedikit kita bisa ke belakang untuk coffee lounge sebentar. Untuk kita sama-sama fellowship bersama ya. Oke, untuk menutup kita akan doa bareng-bareng teman-teman untuk persembahan. Terima kasih untuk persembahannya, mari kita berdoa sebentar. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu, untuk segala kekuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kami hadir di sini atas panggilan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sehingga kami masih bisa bernafas dan masih bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Kau berkati nanti Tuhan Pastor Daniel Tuhan untuk memberikan firman yang datangnya dari Engkau supaya kami dikuatkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kalau dulu Tuhan boleh menolong Jacob, Tuhan boleh menolong Moses, Tuhan boleh menolong Mary, Tuhan boleh menolong David. Maka sekarang ini kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang dulu menolong mereka akan menolong kita hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures to generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me, for me, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Let's go to bed. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David. I'm calling on the God of David, who led a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you, Lord. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I'm standing on. Never changes, never changes. Come on, Sophia. You hear your children, Dad. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God.
You were providing then, you are providing now. You are the same God. Yeah. You move in power and God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer and you are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a savior and you are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness, Lord, on your faithfulness, Jesus, you're the same, oh, kita sembah Tuhan. Kami mau menjembahmu Tuhan di tempat yang tertinggi saat ini ya Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Let's go to prayer. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need
suaramu. Kami sembah Engkau, hanya Kau yang kami puja. Hanya Engkau yang kami andalkan. Sebab tiada yang lain, tiada yang lain. Kami tinggikan Kau, kami muliakan Kau. Sebab tiada yang lain selain Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami puja, sebab hanya Engkau yang kami sembah. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Come on, just say, satu-satunya yang ku andalkan. Yes, Lord. Satu-satunya yang ku percaya. Sebab hanya Engkau yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
sembah. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh kami tinggikan namamu, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Kami agungkan, kami puji, kami sembah Kau. We worship you, we worship you. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami puji Engkau. Kami lulukan Engkau di tempat ini. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. No, haleluya, haleluya. Tuhan, hari-hari ini kami percaya Engkau sedang mencurahkan roh-Mu kepada semua orang. Kami percaya kami sedang hidup di hari-hari yang terakhir, di mana Engkau sedang bangkitkan satu generasi yang dahsyat Tuhan. Itu sebabnya di tempat ini anak-anak mudamu Tuhan, kami mau bilang sama Tuhan, kami gak mau terlewat, kami gak mau terluput, kami mau jadi bagian dari generasi tersebut. Yang dimana hidup kami Tuhan mau pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Siang ini di tempat ini, kami datang dengan rasa haus kami, dengan rasa lapar kami. Kami butuh Tuhan buat hidup kami. Kami juga butuh firman-Mu untuk berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu. Bantu kami ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kami bisa rubah hidup kami. Selaraskan hidup kami. Untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Siang ini Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Silahkan duduk saudara. Wow, shalom selamat siang semua. Cuma 3 orang, boleh saya coba lagi. Shalom selamat siang semua. Gimana kabar saudara siang ini? Senang sekali bisa ketemu saudara semua yang ada di tempat ini maupun saudara yang masih ibadah secara online di rumah. Hari ini ada satu pesan yang Tuhan taruh spesifik di dalam hati saya. Dan saya mau kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Karena saya mau setiap bagian dari pesan ini kita tangkap sama-sama. Terima kasih buat gembala saudara Pastor Eradi yang hari ini gak ada di sini. Yang kasih saya kesempatan ini bicara di depan saudara. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama ke Imamat pasal yang ke-6. Kitab Imamat ini agak jarang dikhotbahkan, tapi hari ini ada satu pesan yang penting yang saya percaya Tuhan mau nyatakan buat semua kita di tempat ini dari ayat-ayat ini. Kita mau lihat Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, kemudian kita akan lompat ayat 12 dan ayat 13. Ya, kita akan fokus sama ayat-ayat penting ini dan saya mau saudara tangkap pesannya. Saya bacakan buat saudara Imamat pasal 6 ayat yang ke-9. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah
haruslah dipelihara menyala di atasnya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak dan korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ayat yang terakhir saya membacakan sekali lagi, saudara tangkap baik-baik pesan ini. Alkitab katakan, Tuhan berkata begini, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saya mau langsung to the point. Saya percaya ini pesan yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita di tempat ini siang hari ini. Tuhan mau agar apinya dalam hidup saudara dijaga agar tetap menyala. Saya ulangi sekali lagi, saya percaya Tuhan mau agar apinya yang ada dalam hidup saudara, saudara jaga untuk tetap menyala. Implikasi dari pesan ini ada dua. Yang pertama, kita harus pastikan api Tuhan memang masih ada dalam hidup kita. Kenapa penting, Pastor? Saya temukan ada banyak orang, terutama melewati pandemi, banyak orang yang kehilangan apinya. Banyak orang yang kehilangan gairahnya sama Tuhan. Sebelum pandemi, on fire. Sebelum pandemi, terlibat pelayanan. Sebelum pandemi, aktif. Pertemuan doa semua ikut. Tapi melewati pandemi mulai satu-satu mundur. Dan banyak orang mulai kehilangan apinya melewati pandemi 3,5 tahun ini. Tapi saya percaya Tuhan mau agar apinya kembali kita terima hari ini. Tapi dengar ini baik, ada implikasi yang kedua. Yang pertama kita harus pastikan apinya itu masih ada dalam hidup kita. Coba, biar gak terlalu kaku. Boleh gak saudara bantuin saya dulu, coba cek ke kiri kanannya. Coba dites, temperaturnya kira-kira gimana. Waduh, Pastor, yang ini masih panas, Pastor, bagus. Coba yang lain. Wah, yang ini kok mulai anget-anget nih, Pastor. Wah, yang ini udah agak dingin nih, Pastor. Saya pernah khotbah gini sekali lagi itu saya diteriakin, Pastor, sebelah saya beku, Pastor. Oh, yang itu jangan kasih tahu saya. Yang beku jangan kasih tahu saya. Sebenarnya intinya begini, kita masing-masing ngecek lah. Api Tuhan masih ada gak dalam hidup kita? Itu yang pertama tuh. Tapi yang kedua, ini implikasi pesan ini. Kalau Alkitab katakan harus dijaga agar api itu dibiarkan tetap menyala, maka selain kita harus pastikan api Tuhan ada dalam hidup kita, yang kedua ini implikasinya. Api yang kita terima harus kita jaga untuk tetap menyala. Kenapa yang kedua ini penting? Karena saya temukan banyak orang Kristen gak masalah terima api. Tapi yang jadi masalah gini, mereka gak ngerti bagaimana jaga api. Ikut KKR, wah datang KKR, altar call. Yang mau terima kuasa Tuhan maju, wah lari maju ke depan. Purapan, terima, wah rebah, wah berapi-api. Seminggu pertama masih on fire. Minggu kedua mulai meredup. Minggu ketiga apinya mulai padam. Minggu keempat udah mati sama sekali. KKR lagi mana KKR lagi. Jadi dari KKR ke KKR cuma nyala, mati. Dengar ini baik, Tuhan mau bukan cuma apinya kita terima dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau untuk kita jaga. Api itu harus dijaga, tetap menyala dalam hidup kita. Anak-anak muda mungkin di sini tanya sama saya, kenapa Pastor? Pentingnya apa nih api ini harus dijaga dalam hidup kita? Saya mau kaitkan ini. Bagian pesan ini belum ada sebelum sebulan yang lalu. Tapi sejak 1 bulan terakhir ini ada satu peristiwa yang terjadi di dunia yang menyebabkan saya semakin percaya dan tambah percaya. Kita lihat ada tanda zaman lagi bergulir, apa itu? Bahwa kedatangan Yesus sudah sangat amat dekat. Banyak saudara tahu apa peristiwa yang saya maksud. Sejak itu dimulai, ini pesannya. Ya kalau perangnya berakhir, ya udah dunia balik normal. Tapi kalau eskalasi, maka bisa jadi semua yang kita bicarakan selama ini tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan memang benar-benar udah ada di depan mata kita. Yang menariknya waktu saya bilang begini, banyak orang Kristen yang punya respon, masa sih Pastor, masa sih Tuhan udah mau datang? Loh, selama ini kita bicara akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan berdoa Tuhan datang segera. Tapi ketika Tuhan benar-benar datang, orang Kristen kaget, masa sih Pastor Tuhan udah mau datang? Loh, yang kamu harapkan yang mana sebenarnya? Mau dia datang atau enggak? Karena kalau dia benar-benar datang di depan kita, ini konsekuensinya. Satu pertanyaan ini, udah siap belum kita menyambut kedatangan dia yang kedua kali? Masalahnya ngomong siap atau enggak siap, ada ukurannya. Jangan cuma ngaku-ngaku siap, ternyata belum siap. Apa ukurannya?
Salah satu ukuran yang saudara perlu ngerti ini menjelang kedatangan Tuhan. Di Matius pasal 25, saudara catat aja baca di rumah karena ini bukan khotbah saya. Matius pasal 25 ada cerita tentang 10 gadis. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang saya mau saudara perhatikan begini. Kalau saudara baca ceritanya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 10-10-nya sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ada yang khotbah, oh yang 5 bijaksana menantikan Tuhan. Yang bodoh gak menantikan Tuhan, kata siapa? 10-10-nya menantikan Tuhan. Bedanya di mana, Pastor? Bedanya di sini. Yang 5 itu bawa minyak yang cukup. Sehingga ketika tuannya datang, ketika mempelai laki-laki datang, pelitanya masih tetap menyala. Tapi 5 yang bodoh, dia gak punya minyak cukup. Sehingga ketika mempelai laki-laki datang, pelitanya sudah padam. Ternyata salah satu indikator kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertanyaan ini, apakah pelita kita menyala atau tidak? Balik lagi ternyata bicara tentang api. Api Tuhan harus dijaga, tetap menyala dalam hidup kita. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus pastikan api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Nah, mungkin ada saudara di sini yang punya pertanyaan yang lebih praktis lagi. Pastor yang ngomongin api. Apa sih Pastor api Tuhan dalam hidup kita? Praktisnya api Tuhan itu apa sih Pastor? Api Tuhan setidaknya bicara tentang 3 hal. 3 hal ini yang utama. Mau 20 hal juga bisa, tapi kita selesainya besok. 3 aja. Apa itu api Tuhan? Api Tuhan yang pertama saya percaya bicara tentang begini. Api Tuhan bicara tentang hadirat Tuhan. Ayatnya di mana Pastor? Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Alkitab bilang gini, ketika tiba hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Jadi api Tuhan yang pertama bicara tentang hadirat Tuhan. Tapi ini problemnya. Waktu saya bilang banyak orang hari-hari ini kehilangan api Tuhan. Banyak orang hari-hari ini dalam hidupnya kehilangan hadirat Tuhan. Tandanya apa Pastor? Pastor dulu ya, saya kalau baru masuk suasana penyembahan, aduh itu udah gak tahan Pastor, saya udah nangis rasanya hadirat Tuhan kuat sekali. Pastor dulu Pastor, saya baru mulai satu lagu, baru nyanyi bentar aja, itu rasanya kayak hadirat Tuhan udah kuat sekali turun. Pastor saya gak tahan, tapi kenapa ya Pastor kok hari-hari ini kayaknya susah sekali. Saya ngalamin hadirat Tuhan, rasain hadirat Tuhan, rasanya kayak kering, kayak kosong, kayak gersang. Nah itu tanda, itu indikator saudara udah kehilangan api Tuhan. Saudara udah kehilangan hadirat Tuhan. Hari ini sebelum saudara pulang, pastikan api Tuhan kembali saudara terima dalam hidup saudara. Api Tuhan yang kedua selain itu hadirat Tuhan. Api Tuhan juga saya percaya bicara tentang kuasa Tuhan. Ayatnya di mana Pastor? Sama, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka terima Roh Kudus, lidah-lidah seperti nyala api. Tapi tentang hari itu, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 bilang begini. Dan kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, di saat yang bersamaan mereka penuh dengan kuasa. Jadi api Tuhan yang kedua bicara tentang kuasa Tuhan. Banyak orang yang dalam hidupnya hari-hari ini udah gak lagi ngalamin kuasa Tuhan bekerja secara nyata. Apa tandanya Pastor? Kalau kuasa Tuhan ada dalam hidup saya. Hidup saudara ngalamin kesembuhan. Hidup saudara ngalamin pemulihan. Hidup saudara ngalamin terobosan. Saudara dapat ide-ide yang baru. Saudara dapat favornya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Itu buktinya kalau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Pastor kok hidup saya rasanya kayak powerless ya. Gak ada daya, gak ada kekuatan, gak ada kuasa. Saya bilang sama saudara hari ini, you need the fire of God to be back in your life. Saudara butuh kuasa Tuhan kembali dalam hidup saudara. Saudara butuh api Tuhan kembali dalam hidup saudara. Tapi api Tuhan yang ketiga, saya percaya bicara juga tentang begini. Bicara tentang pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ayatnya di mana Pastor? Keluaran pasal 13, saudara semua familiar dengan cerita ini. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka lagi menuju ke tanah perjanjian. Alkitab bilang begini, di padang gurun mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Jadi api Tuhan yang ketiga bicara tentang pimpinan dan penyertaan Tuhan. Gunanya apa Pastor? Pimpinan dan penyertaan Tuhan di zaman sekarang.
Oh ini saya kasih lihat gunanya, ini penting sekali. Kenapa? Saya percaya hari-hari ini kita sedang hidup di saat seperti bangsa Israel di padang gurun. Seperti apa itu? Padang gurun tuh karakteristiknya ada dua. Yang pertama, arah itu gak jelas. Orang kalau lagi di tengah padang gurun ditanya, kita mau kemana? Bingung. Kenapa bingung? Ke depan lihat pasir. Kiri kanan lihat pasir. Belakang lihat mau kemana bingung. Tapi kalau ada tiang awan, tiang api yang memimpin, tenang. Tuhan tahu persis kemana harus bawa hidup kita. Itu gunanya tuntunan pimpinan Tuhan. Tapi selain itu, ini yang kedua karakteristiknya padang gurun. Padang gurun bukan cuma tempat yang gak jelas arah, tapi padang gurun juga tempat yang berbahaya. Di siang hari panas terik itu menyerang mereka. Malam hari dingin itu menusuk mereka. Tapi dengan penyertaan Tuhan, mereka aman terlindungi. Hari-hari ini saya percaya kita sedang hidup di hari-hari seperti di padang gurun. Apa karakteristiknya? Dua tadi. Hari-hari ini arah serba gak jelas. Ahli-ahli ekonomi pakai semua teori ekonomi yang mereka punya, semuanya gagal. Susah memprediksi ke depan. Ahli-ahli hukum, politik, pakai semua teori mereka, memprediksi, gagal. Gak ada yang bisa prediksi ke depan. Tapi saya percaya begini, kalau ada tiang api, ada tuntunan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan tahu persis kemana harus bawa hidup saudara. Dan hari-hari ini juga hari-hari yang berbahaya. Bahkan saya udah gak lagi ngomongin tentang COVID yang udah lewat. Tapi segala macam penyakit yang aneh-aneh mulai muncul hari-hari ini. Tapi dengar ini baik, kalau ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, saya percaya hidup kita akan aman bersama dengan Tuhan. Kalau api Tuhan bicara tentang tiga hal ini, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah sesudah kita tahu itu, saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara di sini yang benar-benar di tempat ini butuh api Tuhan dalam hidup saudara? Butuh ya? Kita harus pastikan sebelum pulang, saudara yang apinya masih ada bagus, nyalakan lebih besar. Yang apinya mulai padam-padam dikit, nyalakan besar. Yang udah mati sama sekali, buat nyala besar. Pastikan semua kita di tempat ini pulang bawa apinya Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya Pastor? Saya bisa terima api itu dan saya bisa jaga tetap menyala. Ingat implikasinya dua. Terima itu satu, kedua jaga tetap menyala. Gimana caranya Pastor? Saya bisa terima dan jaga api Tuhan tetap menyala dalam hidup saya. Kalau saudara kembali ke Imamat pasal yang ke-6 yang kita baca tadi. Saya mau saudara perhatikan ini. Selain kata api yang muncul berkali-kali di 3 ayat tadi. Ada satu kata lain yang juga muncul sama banyaknya dengan kata api. Kata apa itu? Saya tunjukin ya. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mesbah. Api mesbah, api yang di atas mesbah harus dijaga supaya terus menyala. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Kata apa yang muncul sama banyaknya dengan kata api? Kata mesbah. Bagus. Maka dengar ini baik. Kalau saudara mau hidup saudara itu dibakar dengan apinya Tuhan. Dan apinya Tuhan dijaga tetap menyala dalam hidup saudara. Maka gak ada cara lain. Setiap kita harus ngerti bangun mesbah. Api Tuhan hanya bisa menyala di atas mesbah. Kalau saudara mau api Tuhan ada dalam hidup saudara, bangun mesbah. Saya mau bicara sedikit nih tentang mesbah. Kenapa? Saya kasih tahu. Di Perjanjian Lama, referensi ayat tentang mesbah ada lebih dari 400 referensi ayat-ayat tentang mesbah. Berapa? 400. Nggak main-main. Artinya apa? Banyak sekali. Jadi mesbah ini sangat sering disebutkan di Perjanjian Lama. Bahkan kata mesbah pertama kalinya sekali muncul di dalam Alkitab. Kapan kata itu muncul? Pertama kalinya waktu zaman Nuh. Saudara ingat waktu bumi dihukum sama Tuhan dengan air bah. Kemudian Nuh sama keluarganya naik bahtera. Waktu airnya mulai surut, kemudian bahteranya mulai mendarat. Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Hal yang pertama yang Tuhan ngomong sama Nuh. Nuh, kamu harus bangun. Nah itu. Kata mesbah pertama kali muncul dalam Alkitab tuh di situ. Kapan Nuh hidup? Nuh hidup tuh jauh sebelum Musa, sebelum Abraham. Ini di awal sekali loh.
Jadi kata mesbah udah muncul dari seawal itu. Bahkan teolog-teolog meyakini, sekalipun sebelum itu kata mesbah belum pernah dipakai, konsep mesbah sendiri itu udah ada dari jauh sebelum itu. Dari kapan, Pastor? Saudara perhatikan, Alkitab bilang begini, Kain dan Habel membawa persembahan kepada Tuhan. Ingat? Mereka meyakini Kain dan Habel membawa persembahan sama Tuhan itu di atas mesbah. Kain dan Habel itu kapan hidupnya? Siapa Kain dan Habel? Ada yang tahu siapa orang tuanya Kain dan Habel? Siapa bapaknya Kain Habel? Adam dan Hawa. Jadi dari awal sekali itu konsep mesbah udah muncul. Nah perhatikan ini, kalau Kain dan Habel bangun mesbah, Nuh bangun mesbah, kemudian semua orang-orang di dalam Alkitab bangun mesbah. Abraham bangun mesbah, Ishak bangun mesbah, Yakub bangun mesbah, Musa bangun mesbah, Abraham bangun mesbah, Elia bangun mesbah, Daud bangun mesbah, Salomo bangun mesbah. Dan kalau mereka semua bangun mesbah, maka saudara dan saya pun harus bangun mesbah. Mereka semua ngerti kalau mereka mau api Tuhan hadir di tengah mereka. Nggak ada cara lain. Mesbah harus dibangun. Karena api Tuhan hanya bisa menyala di atas mesbah. Yang menarik begini. Kalau di perjanjian lama konsep mesbah begitu seringnya diucapkan. Waktu masuk ke perjanjian baru seolah-olah gambaran itu hilang. Makanya ada yang ambil kesimpulan, di perjanjian baru kita udah gak perlu lagi mesbah. Dengar ini baik. Memang di perjanjian baru mesbah gak lagi dibangun secara fisik. Seperti yang mereka bangun di perjanjian lama. Bentuknya seperti meja gitu. Tempat mereka taruh korban. Mereka bangun altar. Di perjanjian baru memang udah gak dibangun seperti itu. Tapi dengar ini baik. Sekalipun gak lagi dibangun secara fisik. Tapi esensi mesbah itu gak pernah hilang. Alkitab bilang gini, apa yang ada di perjanjian lama itu cuma bayangan dari apa yang akan datang. Sehingga ketika yang sempurna yang akan datang sudah tiba, bayangannya udah gak dipakai lagi. Jadi dengar ini baik, sekalipun mesbah udah gak lagi dibangun secara fisik, tapi esensinya gak boleh hilang. Nah esensinya ini yang kita mau cari tahu. Kalau pastor bilang kita harus bangun mesbah, esensinya mesbah itu apa sih pastor? Nah ini esensinya mesbah. Kalau saudara pelajari 400 lebih referensi ayat-ayat Alkitab tentang mesbah, ternyata esensinya mesbah itu cuma 3. Berapa? Gampang ya. Ternyata benang merahnya cuma 3 ini. Jadi kalau saudara pulang dari tempat ini bilang, saya mau bangun mesbah supaya api Tuhan ada dalam hidup saya. Supaya pelita itu tetap menyala sebelum Tuhan datang, sampai Tuhan datang, api itu terus menyala. Kalau saudara bilang mau bangun mesbah, bangun 3 hal ini. Apa itu mesbah? Yang pertama, mesbah, an altar is always, selama 400 kali itu disebutkan, an altar is always a place of encounter. Mesbah itu selalu jadi tempat perjumpaan. Artinya apa, pastor? Setiap kali mesbah dibangun, saya ngomong perjanjian lama nih. Setiap kali mesbah itu dibangun tempat Tuhan menjumpai umatnya. Umatnya berjumpa dengan Tuhan. Jadi yang nomor 1 dan yang paling penting, yang gak boleh pernah hilang. Kalau saudara bilang saya mau bangun mesbah. Mesbah yang pertama adalah tempat perjumpaan. Ingat ya, mesbah itu tempat perjumpaan. Bukan tempat liturgi. Bukan tempat tradisi. Bukan tempat kebiasaan agamawi. Bukan tempat rutinitas. Tapi tempat perjumpaan. Maka pertanyaan saya yang pertama buat saudara. Apakah hubungan yang saudara punya dengan Tuhan hari ini? Isinya masih berupa satu perjumpaan yang hidup dengan Tuhan. Atau udah berubah jadi sekedar rutinitas agamawi. Jadi sekedar liturgi. Jadi sekedar kebiasaan agamawi. Halo, masing-masing kita nih yang jawab. Apakah hubungan yang saya punya dengan Tuhan hari ini isinya masih berupa satu perjumpaan yang hidup, yang dinamis, yang nyala, atau udah berubah jadi sekedar liturgi, jadi sekedar rutinitas. Satu orang datang sama saya bilang ini, tapi pastor, saya masih saat teduh kok tiap hari. Bagus. Boleh gak saya tahu saat teduh kamu isinya gimana? Ya biasalah pastor, saya nyanyi 2 lagu. Nah terus habis itu baca 2 pasal pastor. Habis itu ya doa pastor, bagus nih.
Nah doanya kamu gimana? Bilang apa doanya? Ya doa biasa lah pastor, saya keluarin daftar belanjaan saya. Terus Tuhan minta ini, butuh ini, Tuhan tolong ini, cari jodoh. Yang kemarin gak oke, Tuhan cariin yang lain. Satu. Oh gitu saat teduhnya. Terus besok ngapain? Ya besok saat teduh lagi pastor. Gimana isinya? Ya sama lagi pastor. Nyanyi 2 lagu, baca 2 pasal. Kemudian daftar belanjaan keluarin lagi pastor. Terus besoknya sama lagi, besoknya sama lagi, besoknya sama lagi. Itu namanya rutinitas. Itu namanya cuman kebiasaan agamawi. Itu namanya cuman liturgi. Orang tanya lagi sama saya, memangnya punya rutinitas seperti itu salah pastor? Memangnya membangun disiplin rohani itu salah pastor? Keren ya, kata-katanya udah makin berat. Memangnya membangun disiplin rohani salah pastor? Ini jawaban saya, gak salah punya rutinitas. Gak salah punya disiplin rohani. Yang salah adalah kalau kita punya rutinitas, punya disiplin rohani, tapi esensinya udah gak ada. Gimana caranya pastor? Pastor, tiap hari saya pergi ke gym. Bagus. Di gym kamu ngapain tuh tiap hari? Itu pastor, ketemu teman, main game. Kira-kira badannya berotot gak? Jempolnya berotot. Karena main game. Maksudnya apa pastor? Dengar. Ke gym tiap hari, rutin ke gym itu bagus atau enggak? Bagus. Tapi orang ke gym harusnya ngapain? Harusnya olahraga ya. Tapi kalau orang ke gym, isinya bukan lagi olahraga, tapi justru cuma kumpul-kumpul sama teman, main game bareng. Dengar, rutinitasnya bagus, tapi esensinya udah hilang. Bisa nangkep gak itu? Nggak salah punya rutinitas, tapi dengar ini baik. Esensinya nggak boleh pernah hilang. Saudara bangun disiplin rohani, bangun jam saat teduh yang rutin dan segala macam, semuanya baik. Tapi pertanyaan saya mau masuk lebih dalam dari itu. Saya nggak tanya apakah saudara doa rutin tiap hari. Yang saya tanya adalah apakah saudara masih bangun tempat perjumpaan saudara dengan Tuhan setiap hari. Apakah hubungan yang saudara punya dengan Tuhan isinya masih berupa perjumpaan yang hidup sama Tuhan. Atau udah berubah jadi sekedar liturgi belaka. Gimana caranya pastor? Saya bangun tempat perjumpaan itu dengan Tuhan. Saya mau ngomong sedikit lebih dalam di sini nih. Gimana caranya saya bangun tempat perjumpaan itu sama Tuhan? Memang bangun perjumpaan sama Tuhan itu gimana caranya sih pastor? Saya mau kasih saudara rahasia ini karena kalau saudara ngerti ini. Karena banyak kita didorong untuk ayo intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ngalamin Tuhan. Tapi gak pernah diajarin secara praktis. Bangun perjumpaan sama Tuhan itu gimana mekanismenya? Saya mau ajarin saudara ini prinsip-prinsipnya, sederhana sekali. Apa sih yang buat Tuhan tuh jadi pengen hadir di momen yang saudara ciptakan untuk berjumpa sama Dia? Apa sih yang tarik hadirat Tuhan yang bisa saudara ngalamin dan nikmatin? Apa hal tersebut? Gimana mekanismenya? Saya mau kutip satu ayat ini di Matius pasal 5. Alkitab bilang begini. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Saudara tahu ayat itu? Dengar ini baik. Maka menurut ayat ini saya mau bilang begini, tahukah saudara, Tuhan mau memuaskan saudara. Maksudnya apa pastor? Tuhan mau memenuhi hidup saudara. Tuhan mau memuaskan saudara dengan hadiratnya. Tuhan mau mengisi hidup saudara dengan kuasanya. Tuhan mau memuaskan saudara. Amin. Alkitab bilang, tapi syaratnya nih, saudara bisa dapatkan kepuasan itu dari Tuhan. Alkitab bilang begini, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Apa yang menyebabkan, yang tarik turun hadirat Tuhan? Apa yang bisa bikin kepuasan itu datang dalam hidup saudara? Ketika saudara bisa bangun rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tanpa kehausan, tanpa kelaparan, kepuasan itu saudara gak akan dapatkan. Saya mau ngomong pakai bahasa yang praktis. Tahukah saudara, kepuasan saudara itu gak diukur, gak ditentukan dari berapa yang Tuhan mau kasih sama saudara. Tapi bergantung dari seberapa banyak yang saudara inginkan dari Tuhan. Tahukah saudara, kepuasan saudara tidak ditentukan oleh berapa yang Tuhan mau kasih buat saudara. Ditentukan dari berapa yang saudara inginkan dari Tuhan. Kok bisa begitu pastor? Bisa. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau saudara makan, di sini masih ada yang makan? Semua makan ya. Saya kasih tahu nih. Tahukah saudara makanan yang saudara makan, enak tidaknya tidak ditentukan oleh makanannya sendiri, ditentukan oleh perut saudara. Percaya enggak?
Gak mungkin dong pastor. Makanannya pasti pengaruh. Makanan enak ya enak, makanan gak enak ya gak enak. Gitu apa bukan? Menurutmu, saya buktikan. Gak seperti itu. Satu hari, saudara pulang ke rumah. Buka tudung saji, wah makanan banyak. Makan, sampai kenyang, benar-benar kenyang. Makan udah kenyang, benar-benar udah gak masuk lagi. Tiba-tiba, kok Eradi ya? Pastor Eradi, saudara panggil siapa? Telepon, bro, you di mana? Di rumah pastor. Kenapa pastor? Saya udah 5 menit sampai rumah you. Mau ngapain pastor? Saya mau traktir you makan. Boleh juga kita pikir, mau ditraktir makan. Gak lama tahu-tahu dia udah sampai ngebel. Bro, ayo jalan langsung. Jalan. Mau kemana kita kok? Tenang, kita ke Hotel Mulia. Sampai di Hotel Mulia dia bilang, bro saya traktir, buffet, makan sepuasnya. Tapi ingat konteksnya, barusan saudara baru makan kenyang. Di depan saudara ada semua makanan paling enak. Lobster, steak, kepiting, semuanya ada di situ. Dia bilang, udah saya udah bayar, you makan aja puas-puas. Saya tanya sama saudara, di kondisi perutmu yang lagi kenyang-kenyangnya, makanan banyak jadi enak atau jadi enek? Enak apa enak? Oh ternyata makanan banyak, makanan seenak itu bisa bikin enak, benar? Kenapa? Karena perutmu kenyang. Sebaliknya, habis main badminton, atau habis main futsal, wah olahraga, main sepeda, capek-capeknya kan. Pulang ke rumah, wah perut ini kelaparnya bukan main. Buka tudung saji, ya ampun gak ada makanan sama sekali. Terpaksa, gak ada makanan. Ngapain? Indomie pun jadi. Saya tanya sama saudara, Indomie itu harganya berapa sekarang Indomie? 3.000. Biarpun Indomie cuma 3.000 perak, saya tanya. Lagi lapar-laparnya tuh perut, Indomie jadi... Benar saya ngomongnya. Makanan yang saudara makan enak enggaknya bukan bergantung dari makanannya. Bergantung dari kondisi perutmu. Begitu juga dengan Tuhan. Berapa yang saudara terima dari Tuhan, itu enggak ditentukan dari berapa yang Tuhan mau kasih sama saudara. Tapi ditentukan dari seberapa saudara menginginkannya dari Tuhan. Banyak orang enggak haus dan enggak lapar, makanya enggak terima apa-apa dari Tuhan. Nangkap enggak ini? Kok saya enggak dapat kepuasan, pastor? Saya kayak gak dapat apa-apa, saya gak dapat pengurapan, gak terima lawatan, gak terima apa-apa pastor. Because you are not hungry enough, because you are not thirsty enough, because you don't want it enough. Kamu gak benar-benar menginginkannya. Sekalipun Tuhan mau kasih banyak, makanan banyak, udah gak ada yang bisa masuk. Karena saudara udah kenyang. Gimana dong pastor, bisa bangun tempat perjumpaan sama Tuhan? Gampang, bangun lagi kehausan, bangun lagi kelaparan sama Tuhan. Makin haus saudara, makin lapar saudara sama Tuhan, makin banyak yang saudara bisa terima dari Tuhan. Nah terus bangun kehausan dan bangun kelaparan itu gimana caranya pastor? Apa itu haus dan lapar? Nah ini saya mau terjemahkan buat saudara. Banyak kita dibilang haus akan Tuhan, lapar, amin. Tapi kita juga gak ngerti apa artinya haus dan lapar akan Tuhan. Kalau haus dan lapar makanan gampang kan, tinggal makan. Haus dan lapar akan Tuhan artinya apa pastor? Gampang, saya rubah satu kata aja. Haus dan lapar itu sama dengan ekspektasi. Artinya apa? Ciptakan ekspektasi. Contoh ya, saudara datang ke tempat ini hari ini. Saya tanya sama saudara, apa ekspektasi saudara datang kebaktian ke sini? Saya nggak ada ekspektasi apa-apa pastor, makanya nggak dapat apa-apa. Apa ekspektasimu datang ke sini? Ya saya cuma mikir pastor, nanti WL-nya siapa ya, mudah-mudahan bagus. Ya udah itu aja yang kamu terima. Apa ekspektasimu? Nah, saya cuma mikir pastor mudah-mudahan yang khotbah lucu. Ya udah itu yang kamu terima. Apa ekspektasi kamu? Aduh saya nggak mikir ya pastor. Saya malah mikirin abis ibadah makan di mana ya. Ya udah itu aja yang kamu terima. When you expect nothing, you receive nothing. Berapa banyak yang mau datang ke tempat ini masih bangun ekspektasi begini. Hari ini saya pengen ketemu Tuhan. Hari ini saya pengen dilawat Tuhan. Hari ini saya pengen dijamah Tuhan. Hari ini saya pengen ngalamin Tuhan. Saudara mulai bangun kehausan dan kelaparan. Gimana caranya? Ciptakan ekspektasi. Saya baru ngomong datang ke tempat ini. Pertanyaan lain. Saudara saat teduh pagi. What's your expectation? Apa ekspektasimu? Waduh gak ada pastor. Saya cuma lihat agenda. Ya ampun hari ini sibuk banget. Udah deh cepet-cepet aja. Nyanyi 2 lagu yang paling pendek. Baca 2 pasal yang paling pendek. Kemudian daftar belanja juga yang penting-penting aja. Amin. Udah Tuhan saya udah absen hari ini. Tolong diberkati ya Tuhan. Saudara cuma lakukan yang saudara lakukan demi melakukannya. Tapi kehilangan esensinya sama sekali.
Karena apa yang saudara bangun seharusnya esensinya adalah bangun tempat perjumpaan. Dan tempat perjumpaan hanya bisa tercipta ketika saudara bangun kehausan, ketika saudara bangun kelaparan, ketika saudara mulai bangun ekspektasi saudara. Mesbah yang pertama bicara tentang tempat perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara mau api Tuhan kembali hadir dalam hidup saudara, nggak ada cara lain. Saudara bangun mesbah saudara, bangun tempat perjumpaan saudara dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus cepat nih. Saya tahu kalau di sini saya harus kebut terus. Saya nggak bisa masuk terlalu dalam, tapi mudah-mudahan saudara tangkap isinya. Yang kedua, apa itu mesbah? Mesbah esensinya yang kedua. An altar not only is a place of encounter, but number two, an altar is also a place of sacrifice. Mesbah, selain itu tempat perjumpaan, kata mesbah, kata altar, bahasa Ibrani adalah kata ini, misbah. Keren ya pastor, kenapa? Sama ternyata kata bahasa Indonesia sama bahasa Ibraninya, benar. Jadi kata mesbah, bahasa Ibraninya misbah. Apa artinya misbah? Misbah itu arti literalnya adalah begini, a place of slaughter, tempat pembantaian. Waduh, serem ya? Iya. Orang Yahudi kalau dengar kata misbah, mesbah, altar, orang Yahudi langsung ngebayangin satu meja yang berdarah-darah. Itu mesbah. Mesbah adalah tempat pembantaian. Apa itu mesbah? Ini mesbah. Mesbah yang kedua bicara tentang tempat menaruh korban. Dengar prinsip ini. Tanpa korban tidak akan turun api. Imam Pasal 6 tadi juga menyebutkan berulang-ulang. Di atas mesbah jangan lupa taruh korban. Jangan lupa taruh korban. Kenapa? Karena api Tuhan menyambar korban. Api Tuhan gak turun di atas meja kosong. Hanya ketika korban ditaruh, api Tuhan turun. Gimana caranya pastor? Saya bisa api Tuhan kembali hadir dalam hidup saya. Dan menyala kuat dalam hidup saya. Ketika mau padam nyala lagi lebih besar. Taruh korban. Karena api Tuhan hanya turun menyambar korban. Without sacrifice, there will not be fire. Tanpa korban tidak akan turun api. Yang kedua, saudara harus ngerti untuk mempersembahkan korban. Tapi ini problemnya orang Kristen. Orang Kristen kalau dengar kata korban langsung ketakutan. Kenapa? Wah, pendeta di depan nih pasti ngomongin perpuluhan lagi. Pendeta di depan nih pasti ngomongnya duit lagi nih. Duit melulu. No, saya gak ngomongin duit sama sekali. Saya gak ngomongin perpuluhan, saya gak ngomongin persembahan. Nah kalau gitu korban apa dong pastor? Biar kita clear, saya mau kasih definisi korban. Apa itu korban? Ini definisi korban. Korban adalah apa yang Tuhan minta dari kita, yang seringkali kita gak suka kasih sama Tuhan. Itu korban. Korban itu selalu inisiatifnya dimulai dari apa yang Tuhan minta. Bukan apa yang saya mau kasih. Kenapa enggak dari apa yang saya mau kasih, pastor? Karena apa yang kamu mau kasih itu sumbernya dari apa yang nyaman buat kamu. Kalau saya punya duit lebih, ya udahlah kasih sisanya. Kalau saya punya waktu lebih, ya udahlah melayani. Kalau saya punya ini lebih. Kalau dimulainya dari apa yang saya mau kasih, selalu sumbernya dari apa yang nyaman buat kita. Tapi korban sumbernya enggak dari situ. Korban selalu dimulai dari apa yang Tuhan minta. Yang seringkali kita enggak suka. Kenapa saya bilang korban gak melulu dan gak mesti bicara tentang uang? Saya kasih tahu alasannya. Karena buat beberapa orang, ngasih uang itu jauh lebih gampang daripada Tuhan suruh bangun pagi. Halo, Tuhan bilang, aku mau ketemu kamu dong. Oh siap Tuhan, saya juga mau ketemu Tuhan. Kapan ya Tuhan kira-kira? Gimana kalau pagi kata Tuhan? Oke Tuhan, kira-kira paginya jam berapa ya Tuhan? Kamu bangun ya jam 4 pagi. Aduh Tuhan, itu yang saya paling gak suka, yang saya paling gak bisa Tuhan. Please Tuhan, Tuhan suruh saya nabur, Tuhan suruh saya kasih persembahan, ini itu semua yang lain saya lakuin Tuhan. Asal please, jangan yang bangun pagi itu Tuhan. Itu konsep korban. Korban itu selalu dimulai dari apa yang Tuhan minta dari kita. Yang seringkali kita gak suka kasih buat Tuhan. Nah kalau kayak gitu pastor berarti Tuhan cuma mau nyusahin hidup kita dong. Nah banyak orang ngerasa korban ini cara Tuhan menyusahkan hidup kita. Kenapa? Karena mereka gak ngerti korban itu apa. Saya mau kasih kita pengertian ini. Karena the moment saudara ngerti pengertian ini.
Saudara, di sini nggak ada yang akan kesulitan taruh korban buat Tuhan. Dan api Tuhan akan turun nyala besar dalam hidup saudara. Saya ngomong gini, tahukah saudara konsep korban paling indah, paling sempurna di dalam Alkitab digambarkan di Kejadian pasal 22. Oleh siapa itu? Abraham. Filmnya baru lewat nih, The Only Son. Ada gambaran apa di situ? Gambaran gimana Abraham Tuhan minta untuk mempersembahkan putranya. Satu-satunya yang dia sayang. Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara harus ngerti konteksnya. Abraham itu orang yang begini, yang kaya raya, ternaknya banyak, propertinya, hartanya semua melimpah ruah. Seolah-olah Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan minta aku akan kasih. Tapi please Tuhan, asal jangan yang satu ini. Kenapa? Karena ini yang paling berharga. Tapi dengar, ini Tuhannya kita. Tuhan kita tuh Tuhan yang ahli dalam melihat melampaui apa yang kita sodorkan untuk menemukan apa yang kita sembunyikan. Saudara belum dengar yang saya ngomong. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli dalam melihat melampaui yang kita sodorkan untuk menemukan yang kita sembunyikan. Tuhan datang sama Isai di waktu yang lain. Isai, aku mau pakai anakmu. Siap Tuhan. Disodorin anaknya. 1, 2, 3, 4 dijejerin semuanya. Ini anakku Tuhan. Kecuali yang satu diumpetin di ladang. Tuhan melihat melampaui yang disodorkan untuk menemukan yang disembunyikan. Halo. Tuhan, aku siap kasih semua ini buat Tuhan. Asal Tuhan jangan minta yang ini. Tuhan bilang yang itu yang pas. Itu terjadi juga sama Abraham. Menariknya waktu Tuhan minta hal itu yang disembunyikan di belakang. Tuhan bilang, itu yang aku minta. Siapa? Anakmu yang paling kamu sayang. Menariknya Alkitab mencatat, Abraham gak nego sama sekali. Abraham gak bergumul sama sekali. Zaman sekarang Tuhan minta apa sama kita? Kita semua bergumul, nego sama Tuhan. Saya lagi bergumul sama Tuhan. Kenapa? Tuhan suruh saya melayani. Bergumul apa? Karena kita gak ngerti korban. Kita bergumul, tawar-menawar, berusaha merubah pikiran Tuhan. Karena kita gak ngerti apa itu korban. Abraham gak nego sama sekali. Dia persiapkan anak yang Tuhan minta. Dibawa ke atas gunung Moria. Di tengah perjalanan, bujangnya disuruh tinggal. Udah kamu tinggal, saya mau naik ke atas. Tinggal Abraham sama Ishak. Bayangkan ini, Ishak bawa sendiri kayunya, apinya, pisaunya dibawa sendiri pundaknya. Di tengah perjalanan, Ishak tanya satu pertanyaan ini. Bapak, kayu api sudah di sini, kayu udah di sini, pisau udah di tangan, api udah disiapkan. Mana korbannya? Saudara bisa bayangkan. Saudara tahu apa jawaban Abraham? Abraham jawab begini, God will provide. Tuhan akan menyediakan. Dengar ini baik, Abraham adalah orang yang ngerti bahwa waktu Tuhan minta sesuatu dari kita, bukan Tuhan pengen ngambil, tapi justru Tuhan pengen kasih. Abraham adalah orang yang ngerti bahwa waktu Tuhan minta sesuatu dari kita, bukan Tuhan pengen nyusahin hidup kita, tapi justru karena Tuhan pengen memberkati hidup kita. Jangan tepuk tangan. Tepuk tangannya aja gak ngerti kenapa. Iya, tapi penjelasannya apa Pastor? Saya jelasin. Ceritanya kan gak berhenti di situ. Mereka lanjutkan perjalanannya sampai puncak. Sampai di puncak, kayu itu disusun. Korban itu disiapin, diikat anaknya. Abraham udah di titik, dia angkat pisaunya siap untuk menyembelih anaknya. Dan di titik tersebut Alkitab bilang ini, Tuhan menghentikan Abraham. Satu terjemahan lain bilang begini, tangan Tuhan menangkap tangan Abraham. Dan ini yang Tuhan bilang, aku sudah lihat bahwa engkau gak sungkan-sungkan menyerahkan semuanya aku minta dari kamu. Oleh sebab itu kata Tuhan, aku siap memberkati engkau. Keturunanmu akan jadi sangat banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Tuhan bilang, karena aku sudah melihat bahwa kamu gak sungkan-sungkan menyerahkan apapun yang aku minta dari kamu. Ternyata waktu Tuhan minta kita taruh korban, dengar ini baik. Tuhan itu gak butuh amat yang diminta dari kita. Yang Tuhan butuh, lihat kita keberatan gak lakuin yang Tuhan mau. Pada akhirnya Ishak gak diambil tuh. Tuhan bilang, enggak, aku gak butuh anakmu disembelih. It's your son. Take it back. Because I've seen your heart. Karena aku udah lihat hati kamu. Yang Tuhan butuh bukan Ishak. Yang Tuhan butuh dapatkan keutuhan hatinya Abraham. Aku udah lihat hati kamu. Maka aku akan berkati kamu. Waktu Tuhan minta sesuatu dari kita. Ingat. Tuhan gak butuh-butuh amat kok uangmu. Tuhan gak butuh-butuh amat kok tenagamu. Jangan kegeeran.
Tuhan juga gak mau nyulitin hidup saudara. Tapi Tuhan mau dapat kepastian dari kamu. Apakah ada yang terlalu sulit yang kamu tahan-tahan, yang gak bisa kamu kasih sama Tuhan atau enggak. Waktu kamu bisa buktiin sama Tuhan, Tuhan apapun yang kamu minta. Gak ada yang terlalu susah, gak ada yang terlalu mahal, gak ada yang terlalu berharga yang aku tahan-tahan, yang aku simpan, yang aku gak mau kasih buat Tuhan. Semuanya aku taruh di atas mezbah. Dan waktu Tuhan dapatkan kepastian itu, saya kasih tahu saudara, Tuhan juga siap mengerahkan segala kekuatannya, segala kebesarannya untuk memberkati hidup saudara. Kalau saudara ngerti korban itu semua cuma tentang ini. Tuhan bukan lagi berusaha terus ngerjain hidup saudara, apalagi yang bisa gue minta nih, biar susah hidupnya. No. Tuhan mau dapetin kepastian. Kalau dia bisa dapatkan kita utuh dan penuh dan lengkap. Dan waktu Tuhan dapatkan kepastian itu, kebaikannya akan mengejar hidupmu seperti yang belum pernah kamu alamin sebelumnya. Siap taruh korban. Gimana praktekinnya, Pastor? Ingat, mezbah tempat kita bangun tempat perjumpaan. Waktu saudara mulai ngalamin perjumpaan itu sama Tuhan, masuk ke yang kedua. Tuhan, apa yang kau mau aku persembahkan di atas mezbah? Buka cek kosong sama Tuhan. Apa yang kau minta Tuhan? Nah ini serem nih. Kenapa? Karena inisiatifnya bukan dari saudara, dari Tuhan. Tuhan akan mulai ngomong di situ. Aku mau kamu melayani aku. Aduh Tuhan, tolonglah Tuhan please, kalau pelayanan jangan. Aku lagi sibuk-sibuknya. Entah kenapa banyak orang berpikir, saya lagi sibuk Tuhan, melayani Tuhan, nanti bisnis saya berantakan, nanti karir saya gini-gini. Saya udah ketemu terlalu banyak orang, waktu mereka ngerti apa itu korban. Mereka siap, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah bisnisnya lagi naik down segala macam. Mereka taruh korban, Tuhan suruh apa mereka lakuin, supaya mereka melayani. Bukannya makin turun untuk bisnis, makin gila-gilaan. Bukannya makin turun untuk karir, makin naik gila-gilaan. Kenapa? Karena Tuhan bisa dapatkan kepenuhan utuh, hatinya dia kasih full. Tuhan juga limpahkan berkatnya full buat dia. Saudara bisa lihat itu, korban. Saudara mau api Tuhan turun. Yang kedua, an altar is a place to bring your sacrifice. Taruh korban. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga ini simple aja. Apa itu altar? Mezbah. 400 referensi ayat tentang mezbah. Mezbah itu cuma tentang tiga ini. Tempat perjumpaan, tempat mempersembahkan korban. Yang ketiga, an altar is also a place to bring thanksgiving. Mezbah itu tempat kita naikkan syukur. Setiap kali mereka bangun mezbah, Tuhan, terima kasih buat kemenangan yang kau berikan. Terima kasih buat peperangan yang kau menangkan. Terima kasih Tuhan buat musuh yang dihalau. Jadi mezbah itu selalu jadi tempat naikkan syukur. Perhatikan, mezbah bukan tempat bawa daftar belanjaan. Tapi tempat naikkan syukur. Cara kerjanya gimana, Pastor? Saya kasih kesaksian aja yang terakhir. Saya mau bilang gini, di depan mimbar yang mulia ini direkam dan di broadcast di mana-mana. Cuman Tuhan saksi saya. Saya mau ngomong gini, saya udah lupa kapan terakhir kali saya minta sesuatu dari Tuhan. Lupa. Minta mobil, minta rumah, minta baju, minta uang, saya udah lupa kapan terakhir kali saya minta. Saudara mungkin dengar saya ngomong gini, bilang, Pastor, memangnya Pastor gak punya kebutuhan? Punya. Saya punya kebutuhan yang normal seperti semua orang punya. Loh kok Pastor gak pernah minta apa-apa? Karena ini saya alamin. Semua yang saya butuh, selalu kejadiannya. Sebelum saya minta, Tuhan udah kasih. Saya temukan aneh. Kebanyakan orang Kristen minta banyak hal, tapi gak ada yang diterima. Gak terima apa-apa. Saya gak minta apa-apa, dikasih semuanya. Saya tanya sama saudara, saudara mau yang mana? Banyak minta tapi gak terima apa-apa, atau gak minta apa-apa dikasih semuanya? Mau yang satu apa yang kedua? Kok bisa gitu, Pastor? Emang bisa begitu, Pastor? Bisa. Gimana caranya, Pastor? Bangun mezbahmu benar. Kalau saudara bangun mezbah saudara benar, tempat perjumpaan saudara sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan apa yang kau minta dari aku? Dimulai dari situ. Dan saudara taruh apa yang Tuhan mau. Saudara taruh di atas mezbah. Taruh korban saudara. Waktu Tuhan bisa dapatkan hati saudara penuh. Lihat, kebaikannya akan mengejar hidup saudara.
Jangan dibolak-balik kekristenan kita. Kalau engkau berkati aku Tuhan, baru aku kasih sama Tuhan. Kalau engkau ikutin yang aku mau, baru aku ikutin yang kamu mau. No, dimulai dari ikutin dulu yang Tuhan mau. Kasih dulu yang Tuhan minta. Maka kebaikannya akan mengejar hidup saudara. Waktu sampai di mesbah, Tuhan tanya, apa yang kamu minta? Tuhan, apa lagi yang bisa aku minta? Semua yang aku perlukan, Tuhan udah berkati aku. Semua yang aku butuh, Tuhan udah berkati dan berikan kepadaku. Yang ada cuma syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidupku. Hidup saudara akan terus dipenuhi dengan apinya dan menyala dan makin besar. Hari ini pastikan saudara pulang dari tempat ini terima api itu. Dan api yang saudara terima di tempat ini, jaga agar tetap menyala. Sebelum saya berdoa, saya mau tutup dengan ini pesan profetik yang saya mau saudara tangkap. Saudara lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka dihinggapi lidah-lidah seperti nyala api. Alkitab bilang saat itu di sekitar mereka ada ribuan orang dari berbagai bangsa datang tertarik. Saya kasih tahu saudara, yang buat mereka tertarik datang ke tempat itu bukan entertainment. Yang buat mereka tertarik datang ke tempat itu bukan sound system yang megah. Yang tertarik mereka datang ke tempat itu bukan pembicara hype, bukan entertainer, bukan artis rohani. Yang buat ribuan orang tertarik datang ke tempat itu karena mereka lihat ada api Tuhan menyala di tempat itu. Maka kalau di tempat ini, saudara terima api Tuhan di sini. Dan saudara jaga api itu tetap menyala. Saudara gak datang ke gereja untuk terima api dipadamkan lagi. Terima dipadamkan lagi, no. Tapi pulang dari tempat ini, saudara jaga api itu tetap nyala. Waktu saudara datang berkumpul api, ketemu api yang nyala makin besar. Api yang nyala makin besar. Maka di tempat ini ketika api Tuhan nyala begitu besar, ada banyak orang di sekitar saudara akan datang ke tempat ini. Karena mereka kenali ada Tuhan di tengah-tengah saudara. Yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan, hari ini di tempat ini pesan ini sudah aku sampaikan. Aku percaya Engkau mau agar api-Mu dalam hidup setiap kami dijaga, tetap menyala. Ampuni kami Tuhan kalau banyak dari kami kehilangan api itu. Kami biarkan api itu padam, api itu menyala gak besar lagi dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Kami mau Tuhan sebelum pulang dari tempat ini pastikan kami terima kembali api itu, kami mau nyala. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, kami gak mau pelita kami padam. Kami mau pelita kami menyala dengan kuat Tuhan, dengan membara Tuhan. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, bakar kami kembali dengan api-Mu. Hari ini saudara udah dengar pesan Tuhan. Berapa banyak saudara di tempat ini, saya minta saudara pejamkan mata saudara semua di tempat ini. Berapa banyak saudara di tempat ini yang bilang begini, Pastor, saya butuh api Tuhan kembali di hidup saya. Saya mau api itu kembali nyala kuat di hidup saya. Dulu saya pernah punya api itu tapi padam, tapi mulai pudar. Saya gak jaga api itu, tapi hari ini saya ngerti saya harus terima lagi api itu. Dan saya harus jaga tetap menyala, saya harus bangun mesbah. Berapa banyak saudara di tempat ini yang bilang, Pastor tolong doakan saya mau terima api itu kembali dalam hidup saya kuat. Saya gak mau pulang dari tempat ini sebelum api Tuhan kembali dalam hidup saya. Saudara yang mau terima kembali api Tuhan dalam hidup saudara, boleh gak saya minta saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Saya minta tolong jangan ada yang ikut-ikutan. Jangan ada yang berdiri cuma karena sebelahnya berdiri. Kita gak butuh yang seperti itu di tempat ini. Saya mau saudara yang berdiri karena saudara ngerti apa yang saudara mau. Dan saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh api itu. Saudara yang berdiri bisa angkat kedua tangan saudara. Tuhan firman-Mu sudah disampaikan. Sekarang aku minta Tuhan hadirat-Mu. Sekarang aku minta pengurapan-Mu. Sekarang aku minta kuasa-Mu untuk turun di tempat ini. Penuhi mereka dengan api-Mu Tuhan. Aku lepaskan api-Mu sekarang. Sekarang. Terima apinya Tuhan. Dalam nama Yesus terima apinya Tuhan. Lord, I lose your fire. Lord, I lose your fire. Lord, I lose your fire. Terima api Tuhan. Terima api Tuhan. Terima api Tuhan. Terima api Tuhan. Dalam nama Yesus terima api Tuhan. Penuh.
Bakar mereka dengan apimu Tuhan, bakar mereka dengan apimu. Menyala semakin besar, menyala semakin besar, menyala semakin besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Lord, I lose your fire. Lord, I lose your fire. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat 2PM yang dikasihi Tuhan, yang sudah diberkati berlimpah-limpah, rohmu dikuatkan, fisikmu akan semakin kuat. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, siapkan hati dan tadahkan tangan kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memenuhi setiap kita pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan hidup selama-lamanya. Semua yang telah diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.